Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nurjaman, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Ingin mempresentasikan analisis kelayakan usaha pada air minum isi ulang. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Usaha depot pengisian air minum ini banyak dilakukan oleh masyarakat karena biaya yang dibutuhkan dalam mendirikan usaha tidak terlalu mahal. Usaha yang dijalankan juga tergolong mudah, dan juga peluang usaha yang cukup menjanjikan terutama di daerah ramai, contohnya di Cirebon ini, kepadatan penduduk yang begitu ramai dan juga lokasi yang cukup strategis memungkinkan untuk membuka usaha air isi gulang galon ini. Ada beberapa daftar pembahasan yang akan saya bahas. Terdapat 6 pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, dan yang kedua ada aspek pemasaran, yang ketiga ada aspek teknis dan produksi, yang keempat ada aspek keuangan, yang kelima ada aspek manajemen, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendahuluan. Universitas Muhammadiyah Cirebon merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di Cirebon yang terletak di Jalan Fathahillah nomor 40 Tebelah Cirebon. Banyak dari mahasiswanya yang tinggal jauh dari kampus sehingga harus kos di sekitar daerah kampus. Dari hal tersebut, kami bertujuan untuk mendirikan usaha depot pengisian air minum di sekitar wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dengan itu dilakukanlah analisis kelayakan usaha depot air minum, sehingga dengan analisis yang ada dapat menjadi pertimbangan pendiri usaha dan melihat berapa besar peluang usaha yang ada. Pemasarannya ada target pasar dan juga pasar potensial. Target pasar, permintaan di bulan Januari yaitu 1.176. Permintaan di bulan Februari 1.121. Permintaan di bulan Maret 1.158. Permintaan di bulan April 1.197. Permintaan di bulan Mei 1.139. Permintaan di bulan Juni 1.171. Rata-rata permintaan galon target pasar yang ada di Kabupaten Cirebon yaitu 1.161 galon per bulannya. Ada pasar potensial dengan hasil survei yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mengkonsumsi air minum isi ulang sebanyak 588, maka bisa diprediksi pasar potensial yang dimiliki dengan target pasar mahasiswa UMC adalah sebanyak 588 mahasiswa. Lalu ada teknis dan produksi. Kebutuhan minum mahasiswa 2 galon per bulan. Jadi 588 dikali 2 dikali 19 yaitu sekitar 22.341 per bulan atau 745 1 galon per hari. Kebutuhan air mengambil target pasar 1/3 dikali 1.161 galon dibagi 30 hari dikali 19 liter. Jadi 1 hari yaitu 246 galon. Jumlah pesanan yang dibutuhkan 30 hari dibagi 80 dibagi 70, 745 ditambah 246 sama dengan 3 dikali pesanan atau bulanan. Keuangan, biaya investasi, kebutuhan atau alat. Satu set mesin kapasitas 8.000 liter, besar biayanya 20 juta. Sepeda motor 9 juta, kursi dan meja 300.000, rak besi 2.500.000, dan handphone 300.000, kipas angin 220.000, galon 10 per galonnya 25.000 yaitu 250.000, kanebo 30.000, dan papan nama 200.000. Biaya operasionalnya sewa tempat 500.000 per bulan, listrik 200.000, air 10.000, tisu 1.200 unit per 34 galon yaitu 48.000, segel tutup 1.200 unit kali 40, 48.000, air penggunaan 370 sama dengan 1.033.410, tenaga kerjanya
2 orang 900.000, 1.800.000. Totalnya untuk biaya operasional 3.632.200. Ada keuangan lainnya yaitu biaya HPP atau harga pokok produksi. Air minum bahan baku 1.033.410. Tisu sekitar 48.800, harga tenaga kerja 1.800.000. Bahan baku tak langsung air 10.000, listrik 200.000, sewa bangunan 500.000. Jadi totalnya sekitar 3.592.210. Jumlah biaya umum dan administrasinya pulsa 49.000, nota atau buku 25.000, distribusi penjualan tidak ada, bahan bakarnya 600.000. Jadi total dari umum dan administrasi 674.000. Harga pokok penjualan keseluruhan 4.266.210. Harga pokok penjualan atau bulan 3.555.175. Keuntungan per bulannya 3.444.825. Harga jual 7.000. Lalu ada cash inflow. Cash inflow per bulan ada prediksi volume produksi 1.192 naik menjadi turun menjadi 1.173, naik kembali di 1.174 sampai di bulan terakhir 1.174. Volume produksinya 111, volume produksi per unitnya 1.192 sampai di 1.174. Prediksi harga jual yaitu di bulan pertama sampai bulan ke-12 itu konstan di angka 7.000. Nilai sisanya 24, total cash inflow-nya di bulan pertama 8.344.000, di bulan keduanya menurun jadi 7.959.000, bulan ketiga naik kembali di 8.218.000, bulan keempat naik 8.344.000, bulan kelima turun 7.959.000 sampai di bulan ke-12 juta yaitu 8.218.024. Jadi totalnya yaitu selama cash outflow-nya selama 2 bulan yaitu 84.357.936. Jadi keuangannya kalau misalkan kita ambil secara keseluruhan, secara garis besarnya margin cash flow-nya 13.726.088, depresiasi mesinnya 4 juta, depresiasi kendaraannya 5 juta. Jadi totalnya 22.726.088. Lalu ada aspek manajemen. 1. Jumlah mesin adalah banyak 1 mesin. Luas pabrik yang dibutuhkan adalah 25 meter persegi, menyesuaikan dengan jumlah mesin, inventory, tenaga kerja, dan juga alur proses. Yang ketiga ada jumlah tenaga kerja, adalah 2 orang yang terdiri dari 1 orang operator, 1 orang lainnya sebagai pengantar. Lalu ada jumlah bahan baku air yang dibutuhkan 24.000 liter per bulannya. Kapasitas produksi tiap galonnya adalah 1.176 galon air dan 40 galon per hari. Jam kerja per harinya yaitu 6 jam 40 menit, 7 jam, efektifnya 8 jam kerja total. Kesimpulannya, rata-rata peluang pasar untuk usaha isi ulang air galon ini yaitu 1.176 produk per bulannya. Peramalan dilakukan berdasarkan data histori penjualan produk yang sama. Aspek yang mempengaruhi dalam pendirian usaha depot air minum isi ulang ini adalah aspek pemasaran, teknis dan produksi, keuangan, serta manajemen dan juga hukum. Dalam menjalankan usaha ini, depot air minum yang perlu diperhatikan adalah mengenai bagaimana menjaga kualitas produk yang baik, menjaga stabilitas stok, serta mencari segmen yang tepat dalam menghitung dalam harga pasar. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga kualitas pelayanan terhadap konsumen. Mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.